warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Salam pada ibu kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita absen dulu. Aziza, hadir Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Deza, Hadir, Bu. dah hadir semuanya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan mempelajari pelajaran PKN yang berjudul Latar Sejarah Kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila tidak lepas dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Sejarah kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau terbagi dalam 4 masa, yaitu kehidupan di masa sejarah awal, zaman sejarah Nusantara, zaman penjajahan, dan zaman kebangkitan nasional sebelum merdeka. 1. Masa sejarah awal. Beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu di masa pra-aksara sebelum abad ke-3 Masehi. Nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat antara lain di Sumatera, Alor, Nusa
Nusa Tenggara Timur. 2. Masa Kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di abad ke-7. Di Sumatera muncul Kerajaan Besar Sriwijaya. Di Jawa berdiri kerajaan yang didirikan oleh Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra yang membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, dan Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan hingga keadilan sosial yang kuat. 3. Masa penjajahan. Makmurnya negeri ini mengundang orang asing dari Tiongkok, India, Arab, Eropa datang ke Indonesia. Semula mereka semua berdagang, namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Sultan Baharudin di Singamaraja, Imam Bonjol dalam perang Kediri 1803 sampai 1837. 4. Masa kebangkitan nasional. Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan lewat gerakan politik, dan disusul oleh Serikat Islam pimpinan Kokroaminoto, kemudian Muhammadiyah pimpin Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Nahdlatul Ulama pimpin KH Hasyim Asy'ari. Idris Parti didirikan oleh Douwes Dekker, Cipto membangun Kusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda dan setelah pulang ke tanah air mendirikan taman siswa. Ada yang tahu? Paham? Paham, Bu. Pahamnya? Paham, Bu. Lanjutannya. Punya. Ibu akan memberi pertanyaan sedikit tentang pelajaran tadi. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke mana? Ke Belanda dan setelah pulang ke tanah air. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, ada berapa peninggalan purba? Ada yang tahu?
Masa penjajahan, makmurnya negeri ini mengundang orang asing dari Tiongkok, India, Arab, dan Eropa datang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemakmuran bangsa Indonesia semakin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya. Di Jawa berdiri kerajaan yang didirikan oleh bangsa Sejaya dan bangsa Sailendra yang membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia dan Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita akan mengukur kembali tentang materi yang telah kita ajarkan tadi. Ada yang untuk menyimpulkan materi tentang latar kelahiran Pancasila. Ada yang mengenal Pancasila? Tidak.